sekali nih bisa ketemu dengan kalian, anak-anak yang sehat, anak-anak yang semangat, dan anak-anak yang hebat. Kita sekarang waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Udah siap semua ya? Siap kan? Oh iya, pasti siap. Oh itu ada Faro, kemudian ada Selin, lalu ada Esther, ada Theo, ada kakak, hai kakak, ada Arka, ada Sensen, dan ada Ciko. Semuanya lengkap, semuanya siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkatilah anak-anak, tolong mereka supaya mereka boleh mengerti tentang firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini ceritanya tentang Pentakosta. Tentang apa? Tentang Pentakosta. Ya, apa sih Pentakosta itu? Pernah dengar sebelumnya tentang Pentakosta? Ya, ada yang mungkin belum pernah dengar, ada yang sudah pernah mendengar. Nah, Pentakosta itu adalah hari raya orang Kristen. Sama seperti kita merayakan Natal dan Paskah, maka kita juga merayakan Pentakosta. Nah, apa sih yang terjadi waktu Pentakosta? Pengen tahu kan? Penasaran kan? Nah, yuk supaya kita tahu apa yang terjadi saat Pentakosta, kita akan dengarkan cerita hari ini. Ya, siap semuanya ya? Selamat mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, dan Tuhan memberkati kalian dengan firman-Nya. Ketika sudah sampai hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengar bunyi dari langit, seperti angin keras meniup. Rumah di mana orang-orang itu sedang duduk seluruhnya penuh dengan bunyi itu. Lalu mereka melihat lidah-lidah seperti nyala api menjalar kemana-mana dan hinggap pada mereka masing-masing. Mereka semua dikuasai oleh Roh Allah dan mulai berbicara dalam bermacam-macam bahasa lain. Mereka berbicara menurut apa yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk diucapkan. Pada waktu itu banyak orang Yahudi dari berbagai-bagai negeri di seluruh dunia tinggal di Yerusalem. Mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah. Ketika terdengar bunyi itu, banyak sekali orang datang berkerumun. Mereka semuanya terkejut mendengar orang-orang percaya itu berbicara dalam bahasa mereka masing-masing. Dengan heran dan terpesona, mereka berkata, "Bukankah orang-orang yang berbicara ini semuanya orang-orang Galilea? Bagaimana mungkin kita mendengar mereka berbicara di dalam bahasa negeri kita masing-masing? Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita masing-masing mengenai hal-hal yang ajaib yang dilakukan Allah." Mereka heran dan terpesona akan hal itu. Tetapi ada juga orang-orang yang mengejek. Mereka berkata, orang-orang itu hanya mabuk saja." Lalu Petrus berdiri bersama 11 rasul yang lain, kemudian berbicara kepada orang banyak itu. Dengan suara yang keras ia berkata, "Saudara-saudara, orang-orang Yahudi dan semua yang tinggal di Yerusalem, dengarlah baik-baik. Sebab hal ini perlu saya jelaskan kepadamu. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kalian sangka. Tetapi ini sudah diberitahukan oleh Allah melalui Nabi Yoel. Allah berkata pada akhir zaman, Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang." Lalu Petrus juga menceritakan tentang Yesus yang telah melakukan keajaiban-keajaiban dan hal-hal luar biasa di tengah-tengah mereka. Juga tentang Yesus yang diserahkan dan disalibkan, begitu pula dengan kebangkitan Yesus. Juga tentang janji Allah kepada Daud bahwa salah seorang dari keturunannya akan diangkat oleh Allah menjadi raja. Yesus yang hidup kembali dari kematian dan juga Yesus yang naik ke surga. Semua hal yang telah mereka saksikan sendiri. Ketika orang-orang itu mendengar hal itu, hati mereka sangat gelisah. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lainnya, "Lalu kami harus berbuat apa?"
Petrus menjawab, "Bertobatlah dari dosa-dosamu, dan hendaklah kalian masing-masing dibaptiskan atas nama Yesus Kristus, supaya dosa-dosamu diampuni. Maka saudara-saudara akan menerima hadiah roh dari Allah. Sebab yang dijanjikan oleh Allah itu adalah untukmu dan keturunanmu, serta untuk orang-orang yang berada di tempat-tempat yang jauh, yaitu semua orang yang dipanggil oleh Allah, Tuhan kita, untuk datang kepadanya." Begitulah Petrus menjelaskan kepada mereka. Banyak orang percaya akan yang dikatakan oleh Petrus. Lalu mereka dibaptis. Maka jumlah orang yang percaya pada hari itu bertambah lagi dengan 3.000 orang. Nah, anak-anak, sehubungan dengan firman Tuhan hari ini, yaitu tentang Pentakosta dan ada kaitannya dengan Roh Kudus, Bu Yohana mau mengajak anak-anak sebentar untuk bermain ya. Melihat dari permainan ini untuk mengerti seperti apa Roh Kudus itu. Nah, kalau ada yang punya kertas atau kapas, bisa diletakkan di telapak tangannya. Kemudian ditiup pelan-pelan sampai kapas atau kertas itu bisa terbang. Atau jika tidak ada kapas dan kertas, bisa begini juga. Letakkan tangan kalian, telapak tangan kalian di depan mulut, lalu kemudian hembuskan nafas ke telapak tangan itu ya, seperti ini. Nah, Bu Yohana mau nanya nih, ketika kalian meniup kapas tadi itu dan bisa terbang, kenapa kapasnya bisa terbang? Karena ditiup, ya, karena ada udara yang keluar dari mulut atau nafas. Lalu waktu kita menghembuskan nafas ke telapak tangan kita, ada semacam udara yang terasa di tangan kita. Nah, tetapi anak-anak, apakah kalian bisa melihat bentuknya nafas, bentuknya udara itu? Apakah kalian bisa tahu warnanya apa? Tidak. Iya, kita tidak bisa melihat, tidak bisa tahu bentuknya, warnanya dari nafas kita. Tapi kita merasakan bahwa ada udara yang keluar, ada nafas. Nah, seperti itulah Roh Kudus. Kita tidak bisa melihat, tidak bisa tahu bentuk Roh Kudus seperti apa, tetapi Roh Kudus itu adalah Roh Allah yang sungguh-sungguh ada dan diberikan kepada kita, kepada anak-anak semua. Nah, seperti itu Roh Kudus itu. Nah, oleh karena itu anak-anak bisa meminta kepada Tuhan Yesus supaya diberikan Roh Kudus buat hidup anak-anak, supaya melalui Roh Kudus itu anak-anak bisa mengerjakan segala sesuatu. Baik, kita akan mengakhiri sekolah minggu kita hari ini. Kita akan berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sekolah minggu hari ini. Terima kasih untuk puji-pujian, terima kasih untuk cerita firman Tuhan, dan terima kasih untuk setiap kakak-kakak guru sekolah minggu yang sudah melayani kami hari ini. Berkati semua anak-anak yang hadir dalam kebaktian sekolah minggu online. Tuhan menopang, menolong mereka, dan berikan Roh Kudus-Mu Tuhan bagi hidup mereka. Berkati kedua orang tua mereka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke anak-anak, sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati kalian dengan firman-Nya dan menopang hidup kalian dengan Roh Kudus-Nya. Haleluya.